Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bagi umat Islam, larangan memakan babi sudah menjadi peringatan keras, sebagaimana telah tertulis di dalam Al-Quran. Itulah mengapa tak seorang pun dari pemeluk Islam sampai berani memakannya. Kalaupun ada, hal itu disebabkan oleh faktor keadaan yang memaksa. Namun, bagi umat Kristiani, babi justru menjadi makanan yang banyak digemari. Padahal, dalam kitab mereka juga mendapat larangan yang sama. Mengapa umat Kristiani masih memakan babi? Seperti apakah bunyi ayat larangan tersebut? Tonton dan simak video ini hingga akhir agar tidak sesat. Fenomena memakan babi barangkali sudah tak asing lagi bagi umat Kristiani. Pasalnya, babi merupakan makanan favorit yang banyak dijumpai pada gelaran pesta mereka. Tak sedikit di antaranya justru menjadikan babi sebagai makanan adat, seperti suku Batak, Toraja, Manado, dan wilayah-wilayah lain yang notabene penduduknya non-muslim. Bahkan pada wilayah tersebut, babi sepertinya bebas diperjualbelikan di pasar-pasar tradisional. Tak heran bila banyak rumah makan atau restoran di sana yang menyajikan daging babi dalam menu makanan. Sementara di luar Indonesia, terkhusus negara-negara non-muslim di Eropa, Amerika, dan sebagian di Asia, keberadaan restoran yang menghidangkan daging babi bukan lagi hal yang langka. Tak seperti di Indonesia, yang hanya di bagian wilayah tertentu saja. Di sana justru bertebaran di mana-mana. Bahkan di pasar-pasar modern mereka, jenis makanan dari olahan daging babi pun banyak dijajakan. Jenisnya pun berbagai macam rupa, dari daging basah hingga daging olahan kemasan. Maka tak heran jika negara seperti China, Uni Eropa, Amerika Serikat, Rusia, Brazil, hingga Jepang menjadi beberapa negara dengan konsumsi daging babi tertinggi di dunia. Tak bisa dipungkiri, babi merupakan hewan konsumsi yang banyak diminati oleh umat Kristiani ketimbang sapi dan kerbau. Pasalnya, selain alasan harga yang lebih murah dan terjangkau, daging babi juga dinilai memiliki tekstur dan rasa yang jauh lebih lezat. Selain itu, kandungan nutrisi daging babi juga dianggap lebih tinggi ketimbang daging yang lain. Walaupun di sisi lain, terdapat sejumlah hasil penelitian yang justru membantah anggapan tersebut. Meski pada umumnya, umat Kristiani memakan babi, namun bukan berarti semua dari mereka mutlak memakan hewan tersebut. Sebab di luar dari mayoritas umum, ternyata ada kalangan umat Kristiani yang justru menjauhi hewan ini. Alasannya, babi diklaim sebagai hewan yang dilarang dalam kitab mereka. Maka timbul sebuah pertanyaan, mengapa bisa umat Kristiani menjadi terbelah dua dalam perkara ini, jika kitab yang mereka yakini secara tegas telah melarang hal tersebut? Dalam pandangan agama Samawi, umat Kristiani menjadi satu-satunya golongan yang memakan babi, sebab Islam dan Yahudi sudah sangat jelas mengharamkan hewan tersebut. Sementara bagi umat Kristiani, babi justru menjadi perkara yang diperebutkan status kebenarannya. Hal itu dikarenakan mereka berpedoman pada dua versi kitab yang berbeda. Itulah mengapa mereka yang memakan babi ataupun tidak sama-sama merasa berdiri di atas pijakan yang benar. Jika melihat keterangan kitab umat Kristiani, maka ditemukan sebuah perbedaan mengenai perkara ini, di mana kitab versi lama atau yang disebut perjanjian lama tegas mengkategorikan babi sebagai hewan yang diharamkan. Hal ini lantas dijadikan dasar utama bagi umat Kristiani tertentu untuk tidak memakan babi, seperti Kristiani sekte Advent. Sementara dalam kitab perjanjian baru, babi dianggap sebagai hewan yang dihalalkan. Meskipun dalam kitab tersebut, ayat tentang pembolehan makan babi tidak disebutkan secara jelas dan rinci. Salah satu dokumen tertua yang memuat larangan tersebut ialah kitab ulangan dalam perjanjian lama, sebagaimana disebutkan. Inilah binatang-binatang berkaki empat yang boleh kamu makan: lembu, domba, dan kambing, rusa, kijang, rusa dandi, kambing hutan, kijang kuno, lembu hutan, dan domba hutan. Setiap binatang berkaki empat yang berkuku belah, yaitu kukunya berselah panjang menjadi dua, dan yang memamah biak di antara binatang-binatang berkaki empat, itu boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari antara yang memamah biak atau dari antara yang berbelah dan berselah kukunya: unta, kelinci hutan, dan marmut. Karena semuanya itu memang memamah biak, tapi tidak berkuku belah. Haram semuanya itu bagimu. Juga bagi babi hutan, karena memang berkuku belah, tapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan janganlah kamu terkena bangkainya.
Ulangan 14 ayat 4 hingga 8. Selain itu, dalam imamat juga disebutkan, demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya berselah panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu, janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Imamat 11 ayat 7 hingga 8. Jika merujuk pada kitab Ulangan dan Imamat, sangat jelas disebutkan status pengharaman babi. Jelaskan pula, jika babi tak hanya haram untuk dimakan, sekedar menyentuh bangkainya pun sudah sangat dilarang. Berbeda dari kitab Perjanjian Lama, yang secara jelas menyebutkan ayat pelarangan makan babi. Kitab Perjanjian Baru hanya menjelaskan beberapa ayat yang menurut sebagian besar umat Kristiani, hal itu sebagai penghapus larangan memakan hewan tersebut. Dalam artian, kehadiran ayat pada kitab Perjanjian Baru menjadi dalil yang sah untuk merubah status haramnya babi. Setidaknya, ada beberapa alasan dasar bagi umat Kristiani sampai mereka berani memakan babi. Di antaranya, ialah mereka menganggap jika larangan memakan babi dalam kitab Perjanjian Lama telah digenapi oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya di salib. Hal ini juga sekaligus menggenapi seluruh hukum pada kitab Taurat. Mengingat sebagian hukum pada kitab Perjanjian Lama masih memiliki kesamaan dengan kitab Taurat. Salah satunya ialah tentang larangan makan babi. Alasan ini berdasar pada ayat yang menyebutkan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Matius 5:17. Selain itu, di ayat lain juga disebutkan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Efesus 2:15. Alasan selanjutnya, mengapa umat Kristiani memakan babi? Karena mereka menganggap Yesus sendirilah yang mengatakan jika semua makanan itu adalah halal. Sebagaimana disebutkan, apakah kamu juga tak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Markus 7:18 hingga 19. Di sisi lain, umat Kristiani juga berpegang pada surat-surat Paulus yang diyakini menjadi sebuah hukum dalam ajaran mereka, di mana surat-surat itu menyebutkan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Korintus 6:12 hingga 13. Yang seseorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tak makan. Dan siapa yang tak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Roma 14:2 hingga 3. Jika diamati ayat-ayat kitab Perjanjian Baru maupun surat-surat Paulus tersebut, sepertinya tak satu pun yang secara rinci menerangkan tentang pelarangan memakan babi. Meski begitu, hal itu tetap diyakini sebagai bantahan apa yang tertulis pada kitab Perjanjian Lama. Sahabat, mungkin ada di antara kalian bertanya-tanya, bagaimana mungkin umat Kristiani bisa membenarkan sebagian isi kitab mereka, namun di waktu bersamaan juga membatalkan sebagian isi kitab lainnya? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.